Selamat siang Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 12 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Bencana angin puting beliung terjadi di kawasan Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat terjangan angin puting beliung, beberapa pohon tumbang dan 2 rumah warga rusak parah. Seorang ibu hamil bahkan histeris lantaran melihat secara langsung rumahnya diterbangkan oleh angin kencang tersebut. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkini di lokasi akan dilaporkan rekan jurnalis Bangka Pos, ada Ahmad Rifki Ramdhani yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Dea. Baik, peristiwa angin puting beliung memang sempat melandai Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat dari peristiwa ini, sebanyak 21 rumah ikut hancur dan menumbangkan beberapa pohon yang menghalangi akses jalan warga. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, tetapi kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung juga sempat menebangkan atap rumah warga, rekan Dea. Selain itu, angin puting beliung juga ikut merobohkan beberapa rumah-rumah yang ada di sekitar wilayah tersebut. Akibat dari peristiwa ini, Dusun Batu Belubang sendiri, yakni di RT 7, kebanyakan dari mereka sangat histeris melihat kejadian tersebut. Salah satunya yang ada di sana, namanya Lydia, seorang ibu hamil mengaku histeris melihat peristiwa tersebut. Karena memang saat itu beliau sendirian dan menyaksikan langsung bagaimana atap rumahnya terangkat. Ia menyampaikan sebelumnya bahwa peristiwa tersebut terjadi, kondisi hujan disertai angin kencang sempat terjadi terlebih dahulu sebelum akhirnya angin puting beliung memporak-porandakan rumahnya. Seperti itu rekan Dea. Selain itu juga angin puting beliung turut meluluh lantakan satu rumah ibadah, yakni Kelenteng Dharma Laut. Berdasarkan laporan dari kepala desa, wilayah tersebut memang sangat rawan terjadi angin kencang karena lokasinya yang langsung berbatasan dengan pantai seperti itu. Untuk hingga saat ini, bantuan dari beberapa pihak juga sudah mulai masuk dari aparat desa, pemerintahan, dan dinas sosial sendiri. Kemudian untuk warga-warga sekitar sudah mulai berbondong-bondong datang ke lokasi untuk membantu membersihkan puing-puing yang ada di sekitar lokasi seperti itu. Untuk bantuan kepada korban yang terdampak juga sudah mulai disalurkan seperti bahan pokok dan kasur serta lain-lainnya. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Rifki Ramdhani untuk laporan Anda dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Sesosok mayat ditemukan warga di bawah jembatan kilometer 4, Kelurahan Kevamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayat berjenis kelamin pria ini pertama kali ditemukan warga sekitar yang sedang dalam keadaan terkapar di atas pasir di kali tersebut. Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Onci Rebon, jurnalis dari Posko Bank yang akan melaporkan kronologi penemuan sesosok mayat ini. Silakan rekan Onci dengan laporan Anda. Dari baik rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin ditemukan sesosok mayat berusia lansia yang tewas di jembatan kilometer 4, Kelurahan Kevamenanu Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jenazah lansia tersebut diduga tewas terseret banjir pada 1 hari sebelumnya. Saksi peristiwa penemuan mayat tersebut bernama Husnan mengatakan bahwa dirinya pertama kali melihat jenazah saat selesai mandi di kali tersebut. Ya, kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada warga sekitar dan
pasca 3 jam setelah penemuan mayat tersebut, polisi kemudian berhasil mengidentifikasi identitas mayat tersebut. Mayat yang diketahui bernama Dominikus Sanak, itu berusia 71 tahun dan disebutkan memiliki riwayat penyakit stroke serta gangguan jiwa. Ia dikabarkan keluar dari rumahnya pada Kamis 10 Maret 2022 dan akhirnya ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan kilometer 4 tersebut. Informasi lain yang disampaikan keluarga bahwa jenazah korban adalah seorang yang tidak memiliki persoalan dengan orang lain. Ia juga pasca dilakukan identifikasi dan dilakukan pemeriksaan luar oleh pihak kepolisian, keluarga juga menolak untuk melakukan otopsi dan menerima kematian korban sebagai peristiwa yang harus diterima. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Onci Rebon untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Angin kencang melanda wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Puluhan gerobak jualan terkena imbas papan reklame yang roboh karena diterpa angin. Tak hanya puluhan gerobak yang tertimpa papan reklame, 1 unit motor juga dilaporkan turut terkena imbasnya. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Bogor, ada rekan Reynaldi yang akan melaporkan peristiwa ini. Silakan rekan Reynaldi dengan laporan Anda. Iya, halo Dea. Jadi pasca jatuhnya papan reklame ini yang tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 kemarin itu terjadi di Pasar Ciluar di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi kejadian tersebut terjadi pada pukul sekitar 14.30 waktu Indonesia bagian Barat dan menghabiskan puluhan gerobak jualan dari para pedagang di sekitar pasar Ciluar tersebut. Jadi menurut kemarin saya sempat mewawancarai beberapa pedagang, yaitu salah satunya Pak Ade, yaitu dia mengatakan sedang membersihkan puing-puing dagangannya bersama dengan para pedagang lainnya. Jadi Pak Ade ini sendiri menceritakan kronologinya seperti saat kemarin sore pada hari Kamis tersebut terjadinya puting beliung itu dirinya memang sedang berada di bawah terpal dagangannya dan di lokasi tersebut ada beberapa warga dan beberapa pedagang serta tukang ojek lainnya. Jadi memang saat kejadian menimpahnya papan reklame itu para warga dan pedagang yang berada di bawah terpal tersebut itu tidak mengetahui. Jadi kejadiannya langsung saja tiba-tiba papan tersebut jatuh dan menimpa gerobak. Jadi menurut Pak Ade, bila tidak ada gerobak-gerobak tersebut, maka beberapa warga dan pedagang ikut tertimpa. Tetapi dalam kejadian ini menurut Pak Ade kerugiannya ditafsir hingga puluhan juta rupiah karena beberapa gerobak dikatakan itu seharga 28 juta dan beberapa gerobak lainnya dengan puluhan juta yang lainnya. Dan untuk iya, jadi beberapa gerobak ini memang ditafsir kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah dan
untuk ada juga gerobak seperti untuk dagangan martabak itu ditafsir 28 juta, dan martabak ini sendiri ada 3 gerobak dan puluhan gerobak lainnya seperti pedagang kebab, gorengan, dan juga fried chicken, dan juga ada imbas lainnya kepada motor metik, dan itu ditafsir mencapai puluhan juta. Jadi tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi untuk puing-puing papan reklame ini sendiri sudah dibersihkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor dan pemilik dari papan iklan reklame ini. Jadi untuk para pedagang ini sendiri, mereka berharap agar bisa diberi ganti rugi dengan kejadian ini oleh pihak pemilik papan reklame. Jadi untuk beberapa hari ke depan, para pedagang ini sendiri tidak berjualan sampai puing-puingnya bersih dan mengambil semua barang-barang yang masih bisa terpakai. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Renaldi melaporkan dari Bogor. Selamat kembali bertugas. Informasi berikutnya datang dari Sulawesi Barat. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan unjuk rasa di sekitar lokasi kegiatan perayaan HUT Mamasa di Jalan MI Sailan pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Kericuhan nyaris terjadi saat mahasiswa melakukan audiens bersama Bupati Mamasa, Haji Ramlan Badawi, dan Ketua DPRD Mamasa. Laporan selengkapnya dan juga bagaimana kericuhan ini sempat terjadi akan dilaporkan rekan Samuel Mesa Karaing, jurnalis dari Tribun Sulbar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Samuel. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya dari Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir bergerak lebih dini dalam upaya menyikapi musim kemarau. Pasalnya diperkirakan musim kemarau akan dimulai pada 2 bulan ke depan. Bukan tanpa alasan, hadirnya musim kemarau ini mendatangkan potensi bencana kebakaran hutan, lahan, dan kebun, mengingat luasnya lahan gambut di wilayah Bumi Benda Seguguk itu. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Sumsel, ada rekan Winando Da Vinci yang akan melaporkan secara lebih rinci. Silakan rekan Winando dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea. Untuk di Kabupaten Oki sendiri merupakan daerah terluas di Sumatera Selatan dan memiliki lahan gambut sepertiga dari luas wilayah. Maka dari itu Manggala Agni bersama BPBD Kabupaten Oki melakukan sosialisasi khususnya kepada para personil yang nantinya akan ditugaskan di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, selain menjelaskan lokasi mana saja yang menjadi fokus dalam penanggulangan atau sosialisasi bencana, di sana juga Kepala BPBD Kabupaten Oki, Listiadi Martin, juga mengatakan bahwa telah menyiapkan 34 personil yang nantinya akan disebar ke 32 desa yang berada di 7 kecamatan rawan karhutlah seperti Kecamatan Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Air Sugian, Cengal, Pedamaran Timur, Mesuji Raya, dan lainnya. Di sana juga selain mempersiapkan personil, BPBD Kabupaten Oki juga mempersiapkan alat pompa-pompa yang portable maupun pompa pinggul sebanyak 50 buah. Sementara Manggala Agni Daob 17 Sumatera Selatan yang disampaikan langsung oleh Kepala Manggala Agni yakni Bapak Chandra bahwa pihaknya juga telah mempersiapkan 4 regu yang terdiri dari 15 personil, di mana setiap regu sendiri memiliki atau siap siaga dengan pompa portable 1 unit dengan ukuran besar dan pompa dinding sebanyak 2. Selain itu juga
terdapat transportasi seperti mobil maupun motor trail yang nantinya dapat menjangkau lokasi lahan kebakaran. Untuk di Kabupaten Oki sendiri statusnya saat ini masih rawan bencana longsor dan banjir, dan tepat di akhir bulan Maret nanti akan berganti status menjadi tanggap bencana karhutlah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Oki melakukan persiapan sedini mungkin, karena memang Kabupaten Oki sendiri di tahun 2019 lalu sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo sebanyak 2 kali karena lokasi lahan terbakar cukup besar di Kecamatan Pedamaran Timur. Maka dari itu, selain personil maupun peralatan, Kabupaten Oki sendiri mendapatkan alokasi dana khusus dari Gubernur Sumatera Selatan, karena memang lokasi Kabupaten Oki sendiri menjadi perhatian dari pemerintah Sumsel dalam melakukan atau kabut asap yang cukup pekat di tahun 2019 lalu. Oke dia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Winando, dan berikut Tribuners kami tampilkan sejumlah wawancara bersama pihak terkait hal ini selengkapnya. DPA tahun 2022, khususnya di BPBD, yaitu sosialisasi dengan berbagai pihak, terutama para tim untuk Satgas BPBD, Brigade Manggala Agni, dan juga pasukan masyarakat peduli api. Ini pertama, upaya kita dalam rangka menyikapi musim kemarau yang akan tiba, mungkin 2 bulan ke depan. Jadi lebih dini kita mempersiapkan pasukan kita, artinya merefreshing, baik semangat, sistem, juga kolaboratif operasional dari berbagai pihak. Ini kita harapkan supaya ada konsep-konsep yang titik tumpu di lokasi dan kondisi alam yang sejatinya. Yang maksimal kita sudah ada mapping daerah-daerah rawan bencana. Itu sudah di-SK-kan oleh Bapak Bupati Oki. Ya, di antaranya kecamatan di pesisir pantai timur, Tulung Selapan, Air Sucian, Pangkalan Lampam, Pampangan, kemudian Sungai Mendang, Cengal, termasuk Pedamaran Timur. Ini terkategori daerah-daerah yang potensi gambut. Talalan, ya ingat kalau mesin portabel itu sekitar 50 itu dalam keadaan on air. Kemudian ada sekitar 10 yang Sibaura, daya tembak lebih kurang 1 km, yang noselnya bisa dipecah. Tapi kata kuncinya, sekali lagi, tantangan yang terbesar kita adalah kondisi alam. Karena bentangan gambut yang begitu luas, rata-rata tidak ada. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui sempat mengajukan banding atas gugatan pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 2 hari kemudian Anies dikabarkan mencabut upaya banding tersebut. Tindakan Anies Baswedan ini kemudian dinilai pelin-pelan, namun ia mendapatkan pembelaan dari Partai Gerindra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Fitriandi Al-Fajri, jurnalis Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rea. Partai Gerindra DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai pelin-pelan dalam menentukan upaya banding terhadap vonis Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta yang memenangkan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI tahun 2017 itu menyebut langkah Anies yang awalnya mengajukan banding pada Senin tanggal 7 Maret 2022 lalu hanya mengikuti prosedur hukum yang ada. Namun kenyataannya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Anies memerintahkan Biro Hukum Setda DKI Jakarta untuk mencabut upaya banding tersebut. Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan pemerintah daerah diberikan waktu selama 14 hari untuk menentukan upaya banding dalam putusan PT-UN tersebut. Dalam masa itu, pemerintah DKI melakukan pertimbangan
sekaligus mengecek bahwa putusan PT UN terkait pengerukan Kali Mampang telah dilakukan selama ini. Setahu Taufik, pemerintah berkewajiban menempuh langkah hukum selanjutnya jika mengalami kekalahan dalam persidangan, mulai dari tingkat banding hingga peninjauan kembali. Karena itu, Taufik menilai langkah awal Anies yang mengajukan upaya banding hanya untuk mengikuti tahapan hukum yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, Taufik menganggap keputusan Anies membatalkan niatnya untuk upaya banding merupakan langkah yang tepat. Menurut Taufik, penanganan dan penanggulan banjir merupakan tugas pemerintah yang selama ini terus dilakukan untuk masyarakat. Tercatat ada 2 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim PT UN Jakarta dan sudah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, mewajibkan Pemprov DKI untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Kedua, mewajibkan Pemprov DKI untuk memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Untuk diketahui, pengerukan di Kali Mampang sudah menjadi pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta setiap tahun, bahkan sebelum ada tuntutan yang dilayangkan warga dan akan terus dioptimalkan. Demikian rekan Dia. Baik, Tribuners terkait permasalahan ini, Legan Al-Fajri juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Berikut liputan lengkapnya. Ketika kita mau memutuskan itu, banding dan tidak banding itu kan butuh waktu 14 hari. 14 hari. Waktu pertama pasti jawaban pikir-pikir, kemungkinan bisa banding, enggak gitu. Ini setelah ada pertimbangan lain, kemudian tidak dilakukan. Kenapa gini? Saya melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh pengadilan kan udah dikerjain. Kalau udah dikerjain apa yang diperintahkan, ini kan persoalan soal administrasi hukum aja. Karena udah dikerjain, saya kira ya kita nggak banding nanti. Tapi gini, dengan Pemda itu yang saya tahu, kalau misalnya perkara hukum tanah, itu mesti sampai ke lu kalah terus sampai ke atas, harus ditempuh itu prosedur. Dan pengadilan negeri kalah, ke banding kalah, naik lagi ke MA gitu ya, apa tuh namanya, terus naik lagi ke kasasi, itu harus ditempuh. Petugas imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara menangkap 2 warga asal kota Pamekasan, Jawa Timur diduga mengantongi paspor palsu. Kedua warga yang tertangkap merupakan wanita dan akan menyeberang ke Malaysia. Kini pihak imigrasi masih mencari sejumlah orang lain yang juga ikut terlibat. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan kembali bahwa 2 wanita asal Madura, Jawa Timur diamankan oleh imigrasi Nunukan saat ketahuan ingin masuk Malaysia menggunakan paspor palsu pada hari Minggu tanggal 6 Maret lalu. Kedua wanita itu inisial K 32 tahun dan inisial A 42 tahun. Diketahui K dan A sempat bekerja sebagai seorang pelayan kafe seorang pelayan warung kopi yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukti bahwa keduanya pernah bekerja di Malaysia lantaran saat diamankan petugas imigrasi K mengantongi 2 paspor, satunya asli dan satunya diduga palsu. Sementara di tangan A hanya dapati paspor palsu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Washington Saltompak, mengatakan mereka terbang dari Surabaya ke Tarakan, lalu menyeberang ke Sungai Nyamuk menggunakan speedboat. Saat tiba di Sungai Nyamuk, petugas sempat mencurigai gerak-gerik kedua wanita itu karena saat ditanyain tujuan mereka, namun keduanya enggan menjawab. Setelah dibawa ke pos imigrasi di Pulau Sebatik, baru kedua wanita itu menunjukkan KTP dan paspor yang diduga palsu dan yang asli. Modus dengan paspor palsu tersebut, kata Washington, baru pertama kali mereka temukan. Dari pengakuan 2 wanita itu, yang saat ini masih berstatus korban, mereka ada berjumlah 5 orang, untuk 3 orang lainnya belum diketahui keberadaannya. Menurut Washington, paspor asli yang dimiliki oleh K sudah dikonfirmasi langsung ke imigrasi yang menerbitkan paspor itu, dan memang ternyata sah.
Namun paspor yang dimiliki K sebenarnya untuk tujuan wisata, bukan untuk tujuan bekerja. K memiliki dua paspor, paspor yang asli dan palsu dengan nama yang tertera. Pada dua paspor itu berbeda, namun dengan foto yang sama. Sedangkan rekannya A hanya membawa paspor palsu. A mengaku memiliki paspor asli yang saat ini berada di tangan perusahaan yang memfasilitasi dia masuk ke Malaysia saat itu. Washington menuturkan untuk bisa memiliki paspor palsu dan sampai kedudukan ada seseorang yang diduga kuat terlibat. Karena dari pengakuan keduanya mereka dimintai uang sebesar masing-masing 10 juta rupiah untuk biaya perjalanan ke Kuala Lumpur dengan iming-iming pekerjaan yang layak. Bahkan mereka tidak tahu kalau uang 10 juta yang diberikan itu include dengan paspor palsu. Soal ada indikasi human trafficking atau tidak, sejauh ini pihak imigrasi Nunukan masih mendalami. Imigrasi Nunukan juga sudah berkoordinasi dengan imigrasi yang ada di Madura untuk mencari orang tersebut dan akan dijemput paksa ke Nunukan. Washington menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih mendalami pendalaman terkait dengan kasus yang menimpa kedua tersebut. Namun status kedua wanita itu masih berstatus korban karena masih terus didalami. Dan pasal yang dipersangkakan juga saat ini masih didalami juga apakah akan menjerat pasal 120 ataupun pasal 126 huruf B Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan dapat diinformasikan kini kedua wanita itu sudah diserahkan oleh imigrasi Nunukan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Dea di studio. Baik, dan berikut Tribuners terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Washington South Dompak. Berikut selengkapnya. Kita curigain, kita tanya kedua perempuan ini sempat menutup apa tidak terbuka lah, ibu siapa, nama siapa, jadi kami pun curiga. Akhirnya kita bawa ke kantor karena mereka juga nggak yakin, karena petugas waktu itu menggunakan baju preman, jadi karena tidak yakin, jadi kita bawa ke kantor, di kantor barulah terbuka ini. Jadi dia bawa menunjukin KTP, terus kita tanya-tanya lagi, akhirnya nunjukin paspor yang palsu, yang diduga palsu, akhirnya menunjukkan paspor yang asli tersebut. Dan akhirnya untuk kita dalami lagi, kita bawa ke imigrasi Nunukan hari itu juga. Mereka diduga mau ke Kuala Lumpur, jadi mereka coba-coba lewat sini. Memang pengakuan mereka itu banyak teman-temannya lewat Batam. Dan seperti kita ketahui kan di Kepri kan lagi ketat juga. Beberapa kali petugas-petugas di sana mengamankan yang diduga PMI ilegal lewat jalur-jalur ilegal. Karena kan Malaysia belum buka juga, jadi mereka mencoba lewat sini. Dan ini yang baru kita amankan ini, ya kita kaget juga ini kok dari Jawa Timur lewat sini. Untuk pekerja formal bukan. Tapi kalau pekerja non formal kan mereka harus ditahan dulu, di-hold dulu. Nah seharusnya kan jalur mereka ini lewat Batam. Batam kan masuk naik ke atas tuh Kuala Lumpur. Kalau dari sini kan istilahnya kedua orang perempuan ini masih kita dalami. Memang tadi mau kita kenakan ke pasal 126 huruf B. Tapi kan dari pengakuan yang bersangkutan mereka hanya dikasih itu paspor. Makanya kami juga masih berkonsultasi dengan teman-teman kejaksaan apakah pasal itu bisa kita kenakan pada dua orang perempuan ini. Mobil anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dibakar orang tak dikenal. Diketahui mobil tersebut ternyata milik legislator dari Partai Demokrat bernama Andi Kaharudin Mustamu. Mobil yang dibakar oleh OTK itu pun terekam CCTV. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana detik-detik pembakaran mobil anggota DPRD ini akan dilaporkan rekan Muhrakib, wartawan dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rakib. Ya, terima kasih Dea di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait dengan pembakaran mobil anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, pembakaran mobil tersebut terjadi pada pukul 12.30 dini hari Jumat kemarin.
dengan cara seorang terduga pelaku pembakaran itu mengendap di samping rumah anggota DPRD yang menjadi korban terbakarnya mobilnya. Terus pelaku tersebut memanjat pagar di samping rumah korban dan menuang minyak bahan bakar ke kepala mobil Toyota Fortuner milik anggota DPRD Jeneponto. Nah, setelah pelaku menuangkan minyak ke mobil anggota DPRD, pelaku tersebut melempar api ke arah mobil sehingga mengakibatkan mobil tersebut terbakar. Nah, setelah itu mobil tersebut terbakar, pelaku langsung melarikan diri tanpa diketahui, sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Namun pemilik mobil atau yang menjadi korban pembakaran menduga bahwa bukan hanya satu orang pelaku, tetapi ada 2 sampai 3 orang pelaku. Tetapi pelaku yang membakar mobil tersebut hanya satu orang yang manjat di pekarangan rumah milik legislator tersebut. Nah, yang 2 orang ini menunggu di jalanan dengan mengendarai sepeda motor. Nah, untuk saat ini korban tersebut merasa keberatan dan melaporkan terduga pelaku ke polisi, tetapi sampai saat ini pihak polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapa pelaku yang sempat terekam CCTV pada saat mobil legislator DPRD Jeneponto ini dibakar. Nah, seperti itu, Dia. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Andi Kaharudin Bustamu selaku anggota DPRD Jeneponto sekaligus pemilik mobil yang dibakar OTK. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kejadian itu apa yang kita rasakan? Saya pas pulang jam 12:05, saya balik ke rumah, pagar dibuka sama istri saya. Begitu cuma 1 jam 15 menit saya tidur, langsung ada dobrak pintu di belakang, katanya kebakaran mobilnya, kebakaran. Saya keluar sudah terbakar mobil. Jadi saya buka pintu, ini pintu pagar, sudah banyak masyarakat masuk. Pas jam 2:15 itu kejadian. Rekaman CCTV ada 5 mata CCTV di rumah, hanya 2 yang berfungsi, maksudnya hanya 2 yang kena rekaman, yang di kiri sama yang di pas ujung. Apa yang diperlihatkan di CCTV itu, Pak? Apa yang ada di gambarnya? Langsung orang masuk ke samping pagar, dia tuangkan minyak dari botol, baru diambil botolnya, baru dibuang, langsung baru lari pelaku. Hanya terbakar untuk cepat masyarakat antisipasi. Jadi kita ambil pasir, apa semua bergerak itu malam, karena banyak juga beli di situ. Untuk jumlah pelaku yang satu kelihatan di CCTV. Mungkin ada 2 orang, ada 3 orang di sana, dia yang ada cuma 1 kelihatan. Terus langkah saya sudah melapor sama polisi, kebetulan ada Pak Kapolsek, ada Pak Ketua DPR, sudah bicarakan, biarkan polisi yang cari tahu tentang ini. Kita serahkan saya sama hukum. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Tahanan bernama Irwan asal desa Batu Ampar, Kecamatan Pahu, Kabupaten Sarolangun yang sempat kabur berhasil ditangkap. Irwan merupakan tahanan hakim yang kabur dari lapas kelas 2B Sarolangun. Ia kabur setelah apel pengecekan oleh petugas lapas pada zuhur beberapa waktu lalu dan ditangkap di kediamannya. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Jambi, ada rekan Rifani Halim yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rifani dengan laporan Anda. Oke, rekan Devi. Dea, salah satu tahanan di lapas kelas 2B Sarolangun kabur pada saat menjalankan sholat zuhur pada siang hari. Nah, dia ini mencuri kesempatan kelengahan dari petugas lapas yang
mengizinkan mereka untuk sholat zuhur. Tak lama kemudian kabur memanjat tembok lapas yang sempat beberapa bulan lalu rubuh, yang dia ditutup dengan seng. Ini sangat menurut dari lapas juga menurut sangat hebat juga, karena temboknya tuh sangat tinggi sekali. Dia bisa dapat memanjat itu dan berhasil ke rumah keluarganya yang berada di Kecamatan Sarolangun. Nah, kemudian dia menelpon sang istri untuk meminta jemput. Nah, dia saat di perjalanan ini dia melakukan berjalan di tidak di dalam hutan, di pinggir jalan. Nah, tak lama kemudian dia berhasil ke rumahnya. Nah, para petugas melakukan penyisiran rumah beliau. Namun awalnya memberikan informasi seakan tidak peduli. Namun setelah dilakukan pendekatan oleh lapas selama beberapa jam dan lebih detail lagi, mereka melakukan pendekatan kepada pihak kerabat-kerabat dari si Irwan ini. Tak lama kemudian Irwan dilepaskan atau diserahkan kepada petugas lapas pada jam 12 malam. Begitu pula, dan dia tetap akan mendapatkan sanksi. Namun pihak lapas Sarolangun menjamin bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi. Begitu pula dari pihak Kanwil Kemenkumham Jambi juga telah meninjau si Irwan yang kabur dan melihat kondisinya tidak di luka lebam atau apapun, karena dia dijamin tidak akan dilakukan kekerasan dan dia tetap akan mendapatkan sanksi berupa administratif. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Rifani juga sudah melakukan wawancara bersama Kalapas Sarolangun. Irwan, berikut selengkapnya. Oke, terima kasih dapat kami sampaikan kepada rekan media semua bahwasanya informasi yang sama-sama kita ketahui siang tadi telah terjadi pelarian satu tahanan hakim yang insya Allah kurang dari 1 kali 24 jam berhasil kita tangkap kembali. Ini tentu berkat kekompakan, berkat sinergitas antar anggota, ya, sehingga yang bersangkutan bisa kita bawa kembali ke lapas. Dan tentunya kronologis yang kita lakukan tadi, kejadian ini malam ini, ya kita pendekatan, ya, setelah dapat informasi dari anggota yang kemudian terjun duluan ke tempat alamat si tahanan. Informasi dari anggota, saya langsung bergerak ke alamat untuk memastikan, ya, di mana letak alamat yang bersangkutan. Alhamdulillah koordinasi yang cukup alot dengan pihak keluarga, kebetulan pihak keluarganya pun kooperatif, membantu dan tulus dengan niat baik bersedia untuk mengembalikan yang bersangkutan ke lapas lagi. Ya, alhamdulillah tadi nggak ada perlawanan, berjalan lancar, yang bersangkutan pun tidak melakukan perlawanan dan keluarganya pun dengan ikhlas menyerahkan ke pihak kita, pihak lapas. Ya, alhamdulillah, seperti kalian semua lihat tadi, ya, saya sudah perintahkan anggota juga jangan sampai disentuh. Ya, kalau ada disentuh saya jaminan, ya, saya yang tindakan. Ya, alhamdulillah, anggota saya juga taat. Beralih ke Provinsi Jambi, kakak beradik asal Punduh Bidada Kabupaten Pesawaran kompak menjadi pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kota Bandar Lampung. Kakak adik ini bekerja sama mencuri motor di wilayah Kecamatan Panjang. Aparat Polsek Panjang mengamankan keduanya beserta satu tersangka lain. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga penangkapan para pelaku pencurian motor akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung rekan Joviter Husin yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Joviter. Baik, bisa saya sampaikan untuk pengungkapan 3 tersangka pelaku pencurian sepeda motor ini diamankan oleh Polsek Panjang Polresta Bandar Lampung, di mana 2 tersangka yakni Faturudin dan Nazarudin merupakan kakak adik asal Kabupaten Pesawaran, sementara satu tersangka lainnya Iin Samsudin alias Penjol merupakan warga Katibung, Lampung Selatan yang punya peranan sebagai penada atau
membeli barang curian hasil kedua tersangka tersebut. Adapun pengungkapan ini berawal dari aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka kakak adik ini di wilayah Panjang pada 22 Februari lalu, di mana satu tersangka atau sang kakak lebih dulu diamankan oleh warga. Nah, dari keterangan tersangka ini akhirnya diketahui keterlibatan sang adik yang berhasil kabur pada saat diamankan. Dari keterangan kedua tersangka ini diketahui sudah beraksi di 13 TKP, adapun 7 TKP di wilayah Panjang, sementara 6 TKP-nya masing-masing di wilayah Bandar Lampung dan 1 di Natar, Lampung Selatan. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk kedua tersangka, mengingat kemungkinan ada TKP lain yang dilakukan oleh mereka. Demikian, Dea. Baik, rekan Joviter, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolsek Panjang, Kompol M. Joni terkait kasus ini selengkapnya. Rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polsek Panjang. Ini bermula dari pada tanggal 22 Februari hari Selasa, itu ada kejadian pencurian di rumah susun di wilayah Panjang. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sana ada kasus pencurian sepeda motor. Anggota bersama beberapa orang anggota berangkat ke sana menuju ke TKP. Kemudian dari informasi masyarakat bahwa di sana ada 2 orang pelaku yang melakukan pencurian. Akhirnya dilakukan pengejaran bersama anggota dan masyarakat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun dari pengejaran itu hanya berhasil dapat 1 orang. Berhasil diamankan 1 orang pelaku, 1 orang lagi melarikan diri. Yang diamankan pada saat itu adalah saudara Fahru Roji atau Pat. Nah, setelah itu karena memang waktu itu banyak massa, sempat dihakimi juga. Kemudian tersangka ini mengaku bernama Pat, berasal dari Punduk Pidada, Kecamatan Parangcermin, Lampung Pesawaran. Nah, dari situlah kita akhirnya melakukan pengembangan, mencari keberadaan salah satu pelaku yang lain. Ternyata dari temannya didapat informasi bahwa dia melakukan bersama dengan saudara Nazarudin. Ternyata Nazarudin ini adalah adik kandungnya Pat ini. Mereka berdua, 2 beradik, kakak beradik kandung. Polisi kembali menggerebek perkampungan yang disinyalir merupakan sarang peredaran narkoba di Sumatera Utara pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Lokasi perkampungan tersebut terletak di Jalan Pelajar Ujung, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial S yang merupakan bandar narkoba. Terkait ini akan disampaikan secara detail oleh wartawan Tribun Medan, rekan Vian, yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Vian dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan juga para Tribun di rumah. Ya, kemarin Satuan Polrestabes Medan dan juga jajaran Polsek Medan Area melakukan penggerebekan kembali di lokasi yang disinyalir merupakan tempat peredaran narkoba. Ya, petugas gabungan langsung mendatangi lokasi tersebut yang terletak di Jalan Pelajar Ujung, Kecamatan Medan Denai. Di sana petugas langsung mendatangi sebuah gubuk yang dijadikan tempat untuk melakukan peredaran narkoba di sana. Di sana petugas menemukan 1 orang bandar awalnya yang saat itu berupaya melarikan diri karena polisi tiba di lokasi. Namun tidak sempat melarikan diri, pria tersebut langsung diamankan oleh petugas. Namun saat diamankan itu, pelaku ini sempat melemparkan barang bukti berupa narkoba ke belakang gubuk. Setelah itu petugas mencari barang bukti tersebut. Nah, di sana petugas menemukan 2 orang pria yang merupakan pengguna sedang bersembunyi. Petugas juga langsung meringkus kedua pelaku. Setelah dicari-cari di sekitaran gubuk tersebut, petugas menemukan sejumlah alat isap dan 1 paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah itu
dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi di lokasi kepada para pelaku ini. Setelah itu pelaku yang merupakan bandar ini yang berinisial S ini sempat melakukan perlawanan dan membantah bahwasanya dia merupakan bandar di lokasi itu. Namun sebelum polisi melakukan penggerebekan, Baik Tribuners, secara lebih detailnya lagi, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Medan Area, AKP Philip Purba. Berikut liputan lengkapnya. Selamat sore rekan-rekan media, kami dari gabungan Polda, Polres, dan Polsek jajaran narkoba. Kami barusan mengamankan satu orang pelaku bandar di Jalan Pelajar Ujung. Jadi sudah kita amankan beserta barang buktinya dan kita bawa ke Polsek Medan Area. Yang diamankan ini bandar atau pengguna, Bang? Gimana? Jadi kami amankan tadi inisial S. Jadi yang kita amankan dia adalah seorang bandar. Yang dua lagi, Bang? Yang dua lagi masih kita dalami, nanti akan kita dalami kembali. Barang bukti berapa banyak, Bang? Gimana? Barang buktinya ada berapa banyak, Bang? Barang buktinya satu paket kecil. Yang tadinya kita dapat karena sudah dilempar oleh tersangka. Ketiga tersangka ini, Bang, sering mengedar di kawasan pemukiman itu. Akan kami dalami lagi. Ada dugaan tersangka lain lagi, Bang, dari ketiga mereka? Kalau itu masih ada teman. Tersangka tadi sempat melakukan perlawanan ya, Bang? Tersangka yang inisial S sempat melakukan perlawanan terhadap petugas karena kalau kita sudah mengamankannya dan awalnya sudah ada transaksi. Beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan unjuk rasa di Jalan MI Saelan sekitar lokasi kegiatan perayaan HUT Mamasa pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Kericuhan nyaris terjadi saat mahasiswa melakukan audiens bersama Bupati Mamasa, Haji Ramlan Badawi, dan Ketua DPRD Mamasa. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Samuel Mesakaraing, jurnalis Tribun Sulbar yang sempat berada di lokasi kejadian. Silakan rekan Samuel dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang pada saat hari ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-20 kemarin berlangsung, itu diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi kampus, di mana puluhan mahasiswa ini melakukan unjuk rasa di Jalan MI Saelan di sekitar lokasi perayaan hari ulang tahun Kabupaten Mamasa. Namun sebelum nyaris berakhir adu jotos, mahasiswa ini memaksa untuk masuk ke dalam area penyelenggaraan kegiatan, namun dihalau oleh pihak keamanan kepolisian. Nah, setelah melakukan koordinasi melalui Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, akhirnya mahasiswa ini dijanji akan ditemui oleh Bupati Mamasa dan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Namun waktunya diberikan kemarin itu tepat pukul 1. Nah, setelah pukul 1 mereka akhirnya ditemui di aula mini rumah jabatan Bupati Mamasa, dan tanpa ada perwakilan semua mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam ruangan untuk menyampaikan aspirasinya. Mahasiswa ini menuntut peningkatan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pada saat audiens berlangsung, audiens cukup alot karena banyak dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Nah, kericuhan terjadi ini sesaat setelah salah seorang mahasiswa berusaha menyampaikan aspirasinya, namun mic yang digunakan menyampaikan aspirasinya ini
dicoba dirampas oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja karena beliau menilai ada kata-kata yang tak pantas yang diucapkan oleh mahasiswa kepada pimpinan daerah di Kabupaten Mamasa. Nah, saat itu suasana mulai tegang dan salah seorang dari anggota Satgas ini nyaris melayangkan tinjunya ke salah seorang mahasiswa, namun dihalau oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan pantauan kami di lapangan. Dan kericuan ini berlanjut, namun berhasil ditenangkan oleh Kepala Kepolisian Resort Mamasa, Bapak AKBP Hari Andreas. Nah, setelah diamankan, aksi unjuk rasa yang dilakukan dalam bentuk audiensi ini berlanjut dan akhirnya bisa selesai dengan kondusif dan kisru ini dapat diamankan dan tidak terjadi saling baku hantam. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Samuel juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Mamasa AKBP Hari Andreas. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kami melakukan pengawasan prosedur, kami menjamin rasa aman, kegiatan audiensi ini bisa terjadi, bisa terlaksana dengan lancar. Ya. Kami memastikan itu. Ya. Tadi juga kami melihat penyampaian aspirasi cukup baik, kemudian diterima oleh pihak pemerintah, Pak Bupati dengan Ketua DPR. Saya yakin pihak pemerintah tersebut. Saya belum mengerti apa yang dikategorikan tadi, apa intimidasi. Saya langsung turun, saya langsung tenangkan kedua belah pihak. Saya tidak menenangkan salah satu pihak, saya tenangkan kedua belah pihak, berikan pengertian, dan alhamdulillah bisa berjalan kembali audiensi dan justru bisa lebih lancar dan diakhiri dengan baik. Walaupun pasti ketidakpuasan itu ada, ya, karena saya yakin apa yang diinginkan oleh rekan-rekan mahasiswa tidak bisa dipenuhi langsung hari ini oleh pihak pemerintah. Saya yakin itu. Ya. Terkait tanggapannya Pak Bupati. Saya sempat menyampaikan tadi bahwa khusus itu karena menyangkut tugas pokok kami, saya akan Kami jeda sejenak, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Provinsi Bali. Aturan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri terbaru telah diterapkan di Indonesia. Dalam aturan terbaru ini,
Pelaku perjalanan darat, laut, maupun udara tidak lagi memerlukan tes antigen dan PCR. Di Bali, kini terlihat di kontainer drive-thru swab PCR dan antigen di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, sepi pasien. Informasi lengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana sebenarnya akan dilaporkan reporter Tribun Bali. Ada rekan Arini Valentia yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Arini. Halo, selamat siang Tribuners dan juga rekan Dea. Jadi selama pantauan Tribun Bali terkait adanya peraturan ST nomor 11 tahun 2002, yaitu pelaku perjalanan dalam negeri sudah tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil tes negatif swab PCR dan juga antigen. Pantauan kami di salah satu kontainer drive-thru di daerah Imam Bonjol, Denpasar masih sepi pengunjung. Untuk hari itu saja, kemarin hari Jumat, sampai jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, hanya 2 pasien saja yang melakukan tes antigen. Itu pun mereka karena ingin memastikan bahwasannya kondisinya baik-baik saja, dan pasien yang satunya lagi yaitu untuk keperluan pekerjaan. Dulunya, menurut Ayu, salah satu pegawai dari klinik tersebut yang juga menjadi perawat di drive-thru rapid antigen, mengatakan bahwasannya dulu hampir setiap 30 orang lebih mereka melayani pasien, namun karena sudah terbitnya ST ini hanya 2 orang saja. Untuk diketahui bahwasannya di layanan klinik tersebut mematok harga untuk rapid test antigen yaitu dibanderol 99.000 dan juga untuk swab PCR itu dipatok 275.000 untuk next day, dan juga di sana juga tersedia rapid swab, maksudnya swab PCR untuk Sunday. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Arini untuk laporan Anda dari Bali. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, saat ini pemenuhan kebutuhan akan minyak goreng yang sukar didapat masih menjadi perhatian pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia. Di Pangkal Pinang, Wali Kota Maulan Akhlil memastikan stok minyak goreng di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dipastikan tetap aman. Pada hari Jumat 11 Maret kemarin, setidaknya sebanyak 200.000 liter minyak goreng akan masuk ke Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkait antrian minyak goreng di Bangka Belitung akan dilaporkan reporter Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Silakan rekan Cepi dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Memang sejak beberapa hari terakhir kelangkaan minyak goreng terjadi di Kota Pangkal Pinang, di mana akibat kelangkaan itu masyarakat sampai rela mengantri berdesak-desakan untuk mendapatkan 1 hingga 2 liter minyak goreng saja. Menanggapi permasalahan tersebut, Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akhlil, memastikan untuk sampai saat ini stok minyak di Pangkal Pinang dipastikan tetap aman. Akan kebutuhan minyak goreng sendiri, pemerintah kota Pangkal Pinang sendiri telah kembali mendatangkan sekitar 200.000 liter minyak goreng ke Pangkal Pinang pada Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Dalam mengatasi permasalahan minyak tersebut, Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akhlil, memang mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan minyak terjadi di Kota Pangkal Pinang, di mana masyarakat sendiri panik buying atau ingin membeli minyak goreng secara berlebih, di mana hal itu tentu saja berdampak kepada stabilisasi harga maupun stok minyak goreng yang ada di pasaran. Selain itu, dia mengatakan untuk kebutuhan minyak goreng sendiri bagi masyarakat khususnya di Bangka Belitung sendiri hanya membutuhkan sekitar 0,9 liter minyak goreng per bulannya. Hal itu tentunya berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 1,3 juta. Sedangkan stok minyak goreng sendiri khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 1,4 juta liter yang masuk setiap bulannya. Hal itu tentunya lebih dari cukup, bahkan lebih daripada stok-stok yang didatangkan pada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Wali Kota Pangkal Pinang sendiri menanggapi permasalahan ini meminta masyarakat untuk tidak melakukan panik buying,
terhadap minyak goreng yang kembali langka sejak beberapa hari terakhir di kota Pangkal Pinang. Dia juga menyarankan bagi kepada setiap masyarakat ataupun ibu rumah tangga di kota Pangkal Pinang sendiri untuk beralih menggunakan masakan yang terutama direbus, di mana hal itu merupakan salah satu sebagai pola hidup sehat, di mana menghindari makanan tanpa minyak. Hal itu sebagaimana diketahui memang minyak sendiri dapat menyebabkan apabila dikonsumsi secara berlebihan, minyak sendiri dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kolesterol hingga darah tinggi. Itu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan CP juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Goreng di ini, saya sudah cross check semalam dengan Kadis Perindak kita bahwa sudah cukup, bahkan lebih dari bulan-bulan yang biasanya. Nah, mungkin ini panik buying untuk masyarakat. Untuk masyarakat tidak usah khawatir, minyak goreng ini sebetulnya cukup kok. Bahkan yang masuk ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang khususnya, sudah melebihi dari yang biasa-biasanya. Ini saya melihat ada panik buying di masyarakat. Tidak usah khawatir, dan hari ini juga datang dari tadi salah satu distributor 200.000 ton lagi masuk ke kota kita dan Bangka Belitung umumnya. Jadi ini terus kita upayakan masuk. Cuma pesan saya dengan masyarakat, jangan panik buying, karena insya Allah kondisinya bisa kita aman lah ya, aman, nggak perlu panik lah untuk minyak goreng ini. Untuk pengawasan terhadap distributor ataupun oknum-oknum nakal sendiri, Pak? Ya itu pihak-pihak stakeholder terkait, para penertiban perda kita, penertiban juga polisi, macam itu bergerak kok melihat kondisi di lapangan. Kalau ada yang coba-coba memain seperti ini, akan kita tindak tegas. Insiden memalukan dipertontonkan anggota DPRD Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Legislator Banggai Laut bernama Irwan Lajumi memukul dan membanting meja saat rapat dengan dengar pendapat membahas masalah penambangan pasir laut. Sikap arogan itu dilakukan di hadapan pengunjuk rasa yang tergabung dalam pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banggai Laut. Bagaimana terkait hal ini akan dilaporkan rekan Asnawi Zikri, reporter Tribun Palu yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Asnawi. Ya baik, Dea ya. Memang benar sekali bahwa oknum anggota DPRD ya dari Partai Perindo memukul dan membanting meja saat rapat dengar pendapat ya bersama mahasiswa untuk membahas persoalan penambangan pasir ya di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Nah memang sebelum insiden memalukan itu terjadi, memang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD, kemudian mahasiswa diminta untuk hearing ya, dimediasi, dan dihadirilah oleh anggota DPRD tersebut ya bernama Irwan Lajumi. Nah mahasiswa sebenarnya menuntut agar pihak legislatif maupun eksekutif menindak tegas ya atau memberhentikan aktivitas penambangan pasir laut itu karena karena dampaknya itu menyebabkan abrasi sehingga mengancam pemukiman warga ya yang berada di pesisir pantai Kabupaten Banggai Laut. Nah, namun DPRD sendiri dalam hal ini yang diwakili oleh Irwan Lajumi saat menerima aspirasi mahasiswa tersebut tiba-tiba marah ya, kemudian mengekspresikan kemarahannya itu dengan memukul meja, terus membanting meja, kemudian Irwan Lajumi walk out ya atau keluar dari ruangan pertemuan tersebut sambil marah-marah. Nah sikap ini tentu menuai kritik ya dari masyarakat Kabupaten Banggai Laut, khususnya teman-teman mahasiswa, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Banggai Laut, Muhammad Rivaldi Sibai, dia sangat menyayangkan ya aksi itu dan dia meminta pimpinannya ya agar menindak tegas ya
sikap yang dilakukan oleh Irwan Lajumi tersebut. Nah, sejauh ini Ketua DPRD Kabupaten Panggelaut Mahdiamni Bukamo belum memberikan keterangan resmi ya. Begitupun juga dengan Irwan Lajumi, saat dikonfirmasi juga memilih diam ya, tidak memberikan keterangan apapun. Begitu ya. Baik, terima kasih rekan Asnawi untuk laporan Anda dari Banggai Laut. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Harga daging ayam dan daging sapi di pasar tradisional Kota Tegal kompak mengalami kenaikan. Hal ini diduga karena waktu yang sudah mendekati Ramadan. Diperkirakan harga akan terus merangkak naik hingga Lebaran nanti. Saat ini kami sudah tersambung bersama reporter Tribun Jateng, Fajar Bahrudin yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Fajar dengan laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, Tribuners, sampai di Jawa Tengah. Prosesi pengambilan air di sumber mata air Taman Soka dilakukan untuk menyambut HUT ke-501 Kabupaten Semarang. Kegiatan ini berlokasi di Taman Soka Dusun Kadilobo, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pengambilan air ini bertujuan untuk jamasan pusaka di pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Jateng, ada Hanes Walda yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Hanes. Baik, terima kasih Dia. Dapat saya sampaikan bahwa hari Jumat kemarin tanggal 11 bulan Maret 2022 terdapat kegiatan prosesi pengambilan air di sumber mata air Taman Soka untuk menyambut hari jadi atau HUT Kabupaten Semarang ke-501. Kegiatan ini berlokasi di Taman Soka, Dusun Kadilobo, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Menurut Camat Tengaran, Dewanto Laksono, prosesi ini untuk menyambut HUT Kabupaten Semarang ke-501. Kita laksanakan kegiatan pengambilan air Perwitasari atau air bersih yang paling inti di Taman Soka. Dalam pengambilan air ini, setiap tahun berbeda tempatnya dengan tujuan mempromosikan desa tersebut. Pengambilan air di setiap tahun berbeda tempatnya, kita dapat mempromosikan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Pengambilan air ini bertujuan untuk jamasan pusaka penyambutan HUT Kabupaten Semarang yang berlokasi di pendopo Kabupaten Semarang. Jamasan pusaka ini yakni tradisi rutin memandikan pusaka. Dalam kegiatan ini ada penebaran ikan, penanaman pohon, serta penerbangan burung yang bertujuan untuk melestarikan alam. Prinsipnya kita ingin melestarikan alam yang ada, jadi kita tidak mengambil airnya. Tetapi juga dengan cara seperti penebaran bibit ikan, penanaman pohon, serta penerbangan burung. Sementara itu, Kepala Desa Tegalwaton, Tri Wuryanto mengungkapkan dengan mengambil air jamasan di Taman Soka mendapat banyak manfaat. Semoga dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi desa, dusun, serta warga Kabupaten Semarang. Kepala Desa Tegalwaton juga berharap untuk wilayah Kabupaten Semarang menjadi lebih maju. Masyarakat Kabupaten Semarang semoga tentrem, ayem, gemah, ripah, loh jinawi. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Hanes, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Desa Tegalwaton, Tri Wuryanto, selengkapnya. Ini apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Tegalwaton. Alhamdulillah
Sore ini saya atau kami warga Desa Tegal Wetan mendapatkan kehormatan untuk ditunjuk dalam rangka menyiapkan air jamasan dari Taman Soka di wilayah kami yang digunakan untuk jamasan pusaka di kabupaten dalam rangka hari ulang tahun yang ke-501. Hari ulang tahun kabupaten, Kabupaten Semarang yang ke-501. Harapan kami dengan setitik air yang diambil ini semoga bermanfaat bagi desa kami, dusun kami, bahkan masyarakat seluruh Kabupaten Semarang. Semoga Kabupaten Semarang ini menjadi kabupaten yang sangat maju, dikenal, kemudian masyarakatnya tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi, kertoteti tentrem raharjo, termasuk saya mendoakan dari Pak Bupati sampai ke bawah, termasuk Pak RT, pemangku wilayah di Kabupaten Semarang, diberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan tugas dalam rangka mengemban amanah rakyat sehingga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Besar dan selalu mendapatkan kemudahan. Semoga Kabupaten Semarang dengan adanya ritual bertahap ini kami mendoakan agar Kabupaten Semarang ini menjadi subur makmur dari segala lapisan masyarakat. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, harga daging ayam dan daging sapi di pasar tradisional Kota Tegal kompak mengalami kenaikan. Hal ini diduga karena waktu yang sudah mendekati Ramadan. Diperkirakan harga akan terus merangkak naik hingga Lebaran tiba. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, rekan Fajar Bahrudin, akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Dea. Jadi memang betul bahwa harga daging sapi dan daging ayam 3 minggu menjelang Ramadan ini mengalami kenaikan. Jadi kenaikan harga dialami oleh beberapa komoditas dan yang paling tinggi ini daging sapi dan daging ayam. Nah, hingga saat ini harga daging sapi di pasar tradisional yang ada di Kota Tegal harganya sudah mencapai 130.000 per kilogram. Itu sudah naik 10.000 dari harga sebelumnya yang merupakan sekitar 120.000 per kilogram. Nah, untuk kenaikan harga daging sapi sebetulnya sudah dialami sejak akhir Februari. Jadi pada akhir Februari tahun 2022 ini harga daging sapi naik sekitar 5.000 dari 120 menjadi 125.000 per kilogram. Lalu 4 hari terakhir ini mengalami kenaikan lagi Rp5.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Nah, sedangkan untuk daging sapi ini kenaikan baru dalam 3 hari terakhir ini. Dari harga normal yaitu 33.000, saya ulangi, harga normal 33.000 per kilogram. Saat ini harga daging ayam yaitu 38.000 per kilogram. Nah, baik daging sapi maupun daging ayam mengalami kenaikan 5.000 dalam beberapa hari terakhir. Nah, untuk penyebabnya saya sampaikan di sini berbeda. Jika daging sapi, informasi yang kami dapatkan dari pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal, Ibu Wati, dia menyampaikan bahwa kenaikan harga daging sapi ini disebabkan karena pasokan daging sapi menurun atau semakin sedikit. Itu bersumber dari supplier atau pemasoknya seperti itu. Nah, sedangkan untuk daging ayam kenaikannya itu disebabkan karena sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan sebentar lagi juga bahwa di masyarakat Jawa ini, khususnya Jawa Tengah, akan ada tradisi yang disebut ruahan ya. Jadi Ibu Kartini yang pedagang daging ayam menyebutkan bahwa karena sebentar lagi mau puasa dan mau ruahan, jadi daging ayam naik. Dan Ibu Kartini menyebutkan bahwa kemungkinan harga daging ayam ini akan terus merangkak naik ya, terutama pada bulan Ramadan. Dia memprediksi kenaikan tertinggi itu bisa mencapai 40.000 per kilogram itu untuk daging ayam. Nah, dalam kenaikan daging ini, para pedagang berharap pemerintah bisa hadir dan turun tangan, karena
banyak komoditas yang juga harganya sedang naik, seperti minyak, kedelai, dan telur ayam juga sedang naik. Jadi mereka khawatir jika semua komoditas bahan pangan ini naik, maka minat masyarakat dalam membeli daging, baik daging sapi maupun daging ayam itu menurun. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Fajar juga sudah melakukan wawancara bersama pedagang daging ayam dan juga daging sapi di Pasar Tradisional Tegal. Berikut liputan lengkapnya. Oh, 2 hari ini. Yang normal. Itu kan lagi naik. Kan lagi 34, 35, ini 38. Ini berarti bulan Ramadan. Barangkali mau bulan Ramadan, jadi, bulan Ruahan. Jadi ikut naik ya, Bu? Iya, jadi naik. Wes, ya kalau lebaran nanti naik lagi. Lebaran, ya nanti nyampe 40 lah, 40 lebih. Naik lagi berarti sudah 3 hari ya Mbak Isu, 4 hari naik. Berapa? Ada yang 128, ada yang 130, ya stoknya. Kalau ada yang mau segitulah pokok. Katanya sapinya agak sulit tahu. Belum nanti. Tahu ya. Iya, biasanya sih pertengahan. Ya. Dan sih yang stabil ya. Jangan terus, kasihan loh pembelinya ya. Jadi kiranya di sini yang menaikkan sih ya Mas, padahal kan dari atasan suruh dinaikin ya. Kalau nggak dinaikin akunya yang rugi. Ya, udah pokoknya pengennya jangan mahal lagi, kasihan. Rangkaian acara tutup Baileo Nagari Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, diselenggarakan warga setempat dengan hikmat. Masyarakat Negari Rohomodi, Kabupaten Haruku, Maluku turut menghadiri acara ini. Kedatangan Mandalise Hatalai Pesi ke Nusa Amalatu juga bagian dari sejarah. Bagaimana prosesi acara ini dan juga situasi saat itu akan dilaporkan jurnalis Tribun Ambon, rekan Tanita Patiasina yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tanita. Baik, Tribuners dan rekan Dea, saat ini saya sudah berada di depan Baileo atau Simalua Negeri atau Desa Tuhaha, Pulau Saparua, Maluku. Dan sejak hari Kamis, 10 Maret 2021 hingga Jumat, itu dilaksanakan acara adat tutup Baileo. Dan memang prosesinya itu selama 2 hari karena ada prosesinya cukup panjang ya. Dari hari Kamis itu dimulai dengan pencarian kelapa oleh Muda Budi. Kenapa dulunya itu sebelum diganti jadi kelapa itu menggunakan kepala manusia, dan karena memang menggunakan adat kakehang. Dan adat ini sudah berlangsung selama ribuan tahun, dan akhirnya itu setelah leluhur mengetahui bahwa membunuh manusia itu dilarang, akhirnya diganti dengan kelapa. Jadi itu ada 2 rombongan yang mencari kelapa. Jadi ada pintu muka dan pintu belakang. Ini yang saya ada ini di pintu belakang, dan pintu muka dan pintu belakang itu rombongannya berbeda-beda. Jadi di dalam pintu muka ada marga-marga tertentu, dan di pintu belakang itu marga-marga tertentu juga. Jadi tidak sembarangan gitu. Dan setelah mendapatkan kelapa itu nanti akan dibawa ke masing-masing rumah. Jadi pintu muka itu di rumahnya marga Matakena, sedangkan di pintu belakang dibawa ke rumah dengan marga Polatu. Nanti di rumah itu akan diukir, kelapanya akan diukir seperti kepala manusia. Dan setelah itu akan dibersihkan atap yang di atas ini, kemudian dipasang perlahan-lahan satu-satu, dan itu orangnya itu berbeda-beda. Jadi untuk yang bagian atas terakhir bunga-bunga itu hanya 4 orang khusus. Ada marga-marga tertentu aja yang bisa memasang bagian bunga-bunga. Untuk bagian pintu muka itu dipasang marga keturunan marga Sau Silawane, sedangkan yang di bagian belakang itu keturunan marga yang lainnya. Nanti bagian tengah-tengah itu beda lagi orangnya gitu. Dan setelah dipasangkan bunga-bunga, terakhir adalah tancap kelapa di bagian atas
depan pintu muka dan pintu belakang. Nah, selama prosesi mulai dari kumpul dulu untuk sebelum pencarian kelapa hingga proses tancap kelapa ini itu ada diiringi dengan tarian cakalele atau tarian perang ya. Jadi ada yang mengiris-ngiris tapi itu tidak sampai teriris ya karena memang disertai dengan adat. Kemudian setelah itu masih ada prosesi adat yang lainnya yaitu pergantian tifa. Tapi itu memang berbeda acara lagi dan memang untuk acara adat ini yang tutup baileo ini dihadiri oleh banyak sekali warga selain warga negeri Tuhaha juga dihadiri oleh pela dari Rohomoni dan warga-warga dari kampung lain juga turut datang. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari tua adat negeri Tuhaha, Demianus Polatus lengkapnya. Baileo itu kayak gimana? Secara Baileo itu secara ritual sekitar 5 tahunan atau Baileo yang sudah rusak harus diganti dan diperbaiki. Itu dia punya prosesi apa prosesinya sebelum, karena menurut adat kami ada kehang yang membutuhkan kepala manusia yang sekarang diganti dengan kelapa untuk memenuhi syarat adat kehang yaitu jadikan kepala supaya ketong bisa sebelum acara tutup Baileo atau selaku muda-mudi pergi mencari kelapa. Setelah mendapatkan hasil, kata sama-sama pulang pada tempatnya. Di negeri kami, Simalua kami ada Ukutolo dan Ukuaha, yaitu pintu muka dan pintu belakang. Yang pintu muka yang mencari di sekitar wilayah Sirisuri Amalato dan yang pintu belakang untuk atau Ukuaha dia mencari kelapa di sekitar wilayah Yamahu atau Noraito Amapati. Ketika mendapat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dekranasda ke-42, Dekranasda Kota Banjarmasin mengadakan Dekra Show. Dalam Dekra Show ini, sejumlah produk unggulan Dekranasda Kota Banjarmasin ditampilkan kepada penonton. Produk tersebut diantaranya adalah pakaian, tas, souvenir, dan masih banyak lagi. Rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, Nur Masrida sudah sempat mendatangi acara ini dan akan melaporkan bagaimana jalannya acara tersebut. Silakan rekan Nur. Iya, rekan Dea yang ada di studio dan selamat siang Tribuners. Pada Jumat tanggal 11 Maret 2022 kemarin telah diadakan peringatan acara HUT Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional ke-42. Untuk itu, Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Banjarmasin turut mengadakan acara Dekra Show, yakni pagelaran fashion show yang menunjukkan karya-karya dari Dekranasda Kota Banjarmasin. Selain itu, dalam acara ini juga menandai dibukanya kembali showroom Dekranasda Kota Banjarmasin yang bertajuk Deka Store. Jadi di mana di Deka Store ini akan ditunjukkan atau dijual produk-produk hasil dari UMKM yang digandeng oleh Dekranasda Kota Banjarmasin yang ada di Kota Banjarmasin seperti produk-produk dari kain sasirangan atau kerajinan tangan yang terbuat dari purun. Purun itu sejenis rumput ya, tanaman maksud saya. Jadi tanaman kerajinan tangan dengan bahan tersebut diolah sedemikian rupa oleh sejumlah UMKM di Kota Banjarmasin yang kemudian ditampilkan di Deka Store ini. Nah, menariknya Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin yakni Ibu Siti Hajah Siti Wasilah saat diwawancara kemarin menyampaikan bahwa Deka Store ini tidak hanya ada di rumah Ano ya, daerah di tempat berkumpulnya UMKM ini, tapi juga diupayakan akan ada di setiap pojok-pojok UMKM yang dihadirkan di seluruh hotel di Kota Banjarmasin. Nah, senada dengan
Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin yakni Haji Ibnu Sina juga menyampaikan dengan adanya reopening atau pembukaan kembali Deka Store ini yang sebelumnya sempat terhenti selama 2 tahun belakangan karena adanya pandemi COVID-19 ini, diharapkan mampu membangkitkan lagi sektor ekonomi dan juga menggandeng kembali UMKM di Kota Banjarmasin yang sempat terhenti begitu, yang sempat vakum selama masa pandemi ini. Nah, menariknya pada kegiatan kemarin yang diadakan di Rumah Ano itu sejumlah model yang juga terdiri dari selebgram di Kota Banjarmasin menunjukkan mengenakan pakaian dan juga souvenir yang terbuat dari kain sasirangan dan kerajinan purun dan ditunjukkan kepada tamu-tamu yang hadir, yang mana tamu-tamu tersebut bisa langsung membeli barang-barang tersebut dengan cara mengikuti lelang yang diadakan setelah fashion show. Menariknya lagi bahwa produk-produk berupa pakaian dengan bahan kain sasirangan atau kain khas Kalimantan Selatan ini dirancang khusus oleh 7 desainer muda yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Masrida untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh Tribuners. Ratusan personel Polda Aceh batal mendapatkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar memberikan pengampunan terhadap mereka. Namun pihaknya masih akan memberikan pembinaan terhadap personel yang batal di PTDH setelah tersandung sejumlah kasus. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Serambi News, ada rekan Sari Mulyasno yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan dengan laporan Anda, rekan Mulyasno. Baik, Tribuners, kami sudah tersambung dengan jurnalis Serambi News, rekan Sari Mulyasno. Silakan dengan laporan Anda. Rekan Sari Mulyasno, bisa mendengar kami dari studio? Misi. Baik, silakan rekan Mulyasno dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang, Tribuners. Dari Kabupaten Simelu dapat kami laporkan yang bahwasanya berdasarkan kunjungan Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar ke Kabupaten Simelu, di mana beliau dalam temu ramanya dengan jajaran personel Polres Simelu, pihaknya menyampaikan bahwa telah memberikan pengampunan 100 lebih oknum polisi yang dalam hal ini para oknum polisi ini bermasalah, akhirnya tidak dilanjutkan ke tingkat PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Alasannya, seratusan polisi, oknum polisi yang bermasalah ini masih dapat dilakukan pembinaan. Contoh saja yang berada di Polres Simelu, Kabupaten Simelu, terdapat 20 orang yang terancam akan di PTDH, di mana ke-20 orang oknum polisi ini dalam setahun ini setelah diberikan pembinaan berubah total, sehingga dikabulkan pengampunan PTDH oleh Kapolda Aceh saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Simelu. Dalam kunjungan Kapolda Aceh ke Kabupaten Simelu, terdapat kegiatan pertama, selain temu ramah dengan jajaran Polres Simelu, juga melakukan temu ramah dengan Forkopimda, kemudian meninjau langsung
gerai vaksinasi presisi TNI Polri di Kabupaten Simelu. Selanjutnya memberikan bingkisan bakti sosial kepada anak-anak yang telah dilakukan vaksinasi. Selanjutnya dapat kami laporkan juga bahwa yang akan terancam PTDH ini merasa sangat bersyukur karena mendapat pengampunan langsung dari Bapak Kapolda Aceh ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Simelu. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Bulyasno untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Panitia Pemilihan Aras Sinode GMIM mengumumkan nominasi calon Komisi Pelayanan Kategorial atau Kompeleka Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak Sinode GMIM. Pengumuman disampaikan Gubernur Oli Dondo Kambe selaku Ketua Umum Panitia di Aula Kantor Sinode GMIM Kota Tomohon. Selengkapnya akan dilaporkan rekan jurnalis dari Tribun Manado, ada Roy Nur yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rio. Mohon maaf, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Mulai Sabtu hari ini 12 Maret 2022, Jalan Tol Manado Bitung segmen Simpang Susun dan Nowodo Bitung dikenakan tarif. Tarif penuh yang diberlakukan di Jalan Tol Manado Bitung setelah seluruh jalan ini selesai dan tersambung sepenuhnya. Saat ini kami sudah terhubung bersama jurnalis Tribun Manado, ada rekan Christian Wayongkiri yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Christian dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan mulai hari ini, Sabtu tanggal 12 Maret 2022, jalan tol segmen Danau Uduk Bitung sudah bertarif, di mana pemberlakuannya mulai pukul 6 tadi pagi. Dan informasi ini sebagaimana yang disampaikan oleh PT Jasa Marga Manado Bitung atau JMB melalui jajarannya, dan pemberlakuan tarif ini sudah sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian PUPR Republik Indonesia, rekan Dea. Dan dari amatan kami di lapangan pada Jumat kemarin, jelang sehari pemberlakuan atau tarif jalan tol Manado Bitung segmen Danau Uduk Bitung, aktivitasnya masih ramai lancar dan masih ramai dilalui oleh kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 dan kendaraan di atas roda 4 maksudnya kami dia. Dan untuk pemberlakuan tarif Danau Uduk Bitung ini juga mendapat respon kritis dari pelaku usaha transportasi logistik, yang mana mereka menilai tarif tersebut sangat mahal dan meminta untuk ditinjau kembali. Dea. Baik, terima kasih rekan Christian Wayongkere untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Universitas Airlangga mengumumkan peraih Golden Ticket SNMPTN secara online pada hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Jalur ini menjadi kuota ekstra penerimaan mahasiswa baru yang ditujukan bagi pelajar dengan prestasi luar biasa di bidang akademik maupun non-akademik. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Sulfi Sofiana, jurnalis dari Surya yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Sulfi. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Saya laporkan dari Surabaya. Rektor Universitas Airlangga kembali mengumumkan peraih Golden Ticket SNMPTN setelah melewati proses seleksi internal UNER. Mereka yang diterima merupakan pendaftar SNMPTN dengan pilihan pertama maupun kedua di UNER. Tak hanya di Surabaya ataupun Jawa Timur, sejumlah peserta yang diterima juga berasal dari luar provinsi. Prestasi yang dimiliki para peraih Golden Ticket ini rata-rata merupakan prestasi juara 1 nasional maupun internasional.